Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui program Rehat dan Doa Malam edisi Rabu 20 Oktober 2021. Mari siapkan hati, kita masuk dalam ibadah memuji muliakan nama Tuhan. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali melalui program Rehat dan Doa Malam akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan kami memahami akan firman kebenaran ini. Secara khusus hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai urapi secara khusus hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menjabarkan firman-Mu kepada kami semua. Bapa di surga, berkati kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 yang berbunyi demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus,
Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita dituntun tema teladan melayani. Teladan melayani atau bahasa Toraja Nakuas Sangka Mak Kamaya. Beberapa tahun terakhir kita melihat satu model kepemimpinan yang merakyat yang ada di bangsa kita, di mana pemimpin mulai turun langsung melayani ke kehidupan masyarakat, sehingga dalam melayani dapat langsung merasakan pergumulan yang ada di tengah-tengah masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang seperti inilah, model seperti inilah yang menjadi dambaan atau panutan bagi banyak orang. Demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan dan Imam, tetapi Ia sendiri mau merendahkan dirinya melayani murid-muridnya. Dalam peristiwa sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Tuhan kemudian menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu hal ini mengagetkan para murid, tetapi Tuhan menjelaskan bahwa Dia datang untuk melayani semua orang berdosa. Membasuh kaki itu menjadi simbol bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau melayani manusia yang berdosa.
Lebih lanjut Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid agar mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua orang. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan kerendahan hati. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh kepada semua orang? Atau kita merasa hanya kita yang harus dilayani oleh orang-orang tersebut? Tuhan Yesus memberikan teladan dan perintah bagi kita semua untuk melayani semua orang. Jika kita setia melayani, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang singkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami boleh diperkenankan membaca dan merenungkan firman-Mu. Yang dalam firman malam ini ya Tuhan, kami telah diajarkan bagaimana sikap Tuhan Yesus melayani. Ini juga menjadi pesan bagaimana kami harus melayani sesama. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami untuk menjadi pelayan yang setia, boleh melayani semua orang, tidak memilah-milah dalam hidup kami. Inilah keteladanan yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia mau melayani sekalipun orang yang berdosa. Dan karena itu, biarlah Tuhan kami semua juga dimampukan untuk melayani seperti keteladanan yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kami. Syukur atas semuanya ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua program kerja yang sedang dan akan berlangsung di jemaat ini ya Tuhan. Baik pembangunan siring gereja yang sedang berlangsung di depan, pembangunan gedung gereja di cabang kebaktian kilometer 8 di Kelompo Balikpapan Baru, bahkan apapun program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan dalam minggu-minggu ini ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami semua boleh menjalaninya dengan baik. Setiap panitia yang sudah terbentuk Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan bagi mereka boleh menjalani semua ini dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat rencana persidangan sinode, bahkan persidangan yang sedang berlangsung di Kanuruan Tuhan. Engkau yang akan menuntun, menyertai setiap utusan-utusan, tibakan mereka di sana, berikan hikmat akal budimu supaya mereka boleh mengambil satu keputusan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa atas segala usaha dan pekerjaan anggota jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati. Di dalamnya jemaat-Mu boleh memperoleh berkat dan kebahagiaan. Studi anak-anak dan kesehatan kami mengucap syukur atasnya, bahwa Engkau sendiri yang akan memperlengkapi kami semua dan anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat panitia yang sedang berupaya Tuhan dalam proses penjaringan dan pemilihan penatua dan diaken untuk periode 3 tahun ke depan. Biarlah Tuhan mereka semua boleh diberi kekuatan, kesehatan, hikmat, akal, budi,
Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memilih sendiri orang-orang yang tepat yang Tuhan mau pakai di jemaat-Mu ini Tuhan. Bapa di surga, semua prosesnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur bersama anggota jemaat-Mu atas ulang tahun kelahiran beberapa anggota jemaat-Mu di hari ini ya Tuhan. Di antaranya Anton Malisa, Koni Elsa Pirade, Okto Victor Limbong, Farisa Oktavia Kendek Sama, Ibu Yupita Sari, Rinda Kadang Oktavianus, Ibu Naila Kalista Oktavia Payung, Ibu Tabita Tikurara. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan sukacita mereka. Biarlah melalui pertambahan usia ini mereka semakin berhikmat, semakin dekat kepada Tuhan. Bapa di surga, bersama beberapa keluarga kami juga boleh bersukacita bersama Tuhan melalui ulang tahun pernikahan mereka. Di antaranya Bapak Daud Rande dan Ibu Eri Limbong, Bapak Septianus Tandi Liling dan Ibu Nancy Maureen Sigar, Bapak Dedi Haler dan Ibu Nova Adriani, Bapak Yohanes Tapi dan Ibu Marta Tandibua. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan sukacita mereka melalui ulang tahun pernikahan. Engkau yang memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kiranya mereka boleh senantiasa dipenuhi sukacita damai sejahtera dalam keluarga mereka Tuhan. Anak cucu mereka Tuhan, Engkau berkati dalam masa pertumbuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang turut campur dalam setiap keluarga ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami secara khusus berdoa ya Tuhan, bahwa di masa ini ya Tuhan ada beberapa anggota jemaat-Mu yang masih bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau berkati semua proses-proses yang dilalui untuk upaya pemulihan ya Tuhan. Engkau yang memberkati, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu. Terlebih Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Karena itu Tuhan, nyatakan kasih-Mu bagi mereka yang sedang merintih kesakitan. Dan biarlah kiranya pemulihan boleh dinyatakan bagi setiap yang sakit. Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur bersama bahwa keadaan pandemi COVID-19 saat ini Tuhan boleh semakin melanda ya Tuhan. Kami bersyukur atasnya, dan kiranya Tuhan teruskan pemeliharaan-Mu bagi bangsa bahkan dunia ini, supaya pandemi COVID ini segera berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan saatnya, jika Tuhan berkenan, kami boleh terbebas dari kekhawatiran COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang peliharakan pemimpin bangsa negara ini mulai dari pusat sampai ke pelosok Tuhan. Berikan hikmat, akal budi bagi mereka untuk memimpin dan menata bangsa ini dengan baik. Dan di dalamnya kami boleh hidup dengan damai dan tentram karena Tuhan berkenan atas setiap pemimpin kami. Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang senantiasa kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah singkat kita melalui program rehat dan doa malam. Kiranya kita semua diberkati dan Tuhan memberkati.